ya. Nah, pada hari ini kita bisa menyaksikan pelaksanaan tes ujian masuk untuk dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1 dan S2, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1, S2, S3. Program ini digagas sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Kabupaten Tolikara dan Wakil agar aparatur pemerintahan di Kabupaten Tolikara bisa dididik dan dibina sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Diharapkan ke depan ASN ini bisa menyelesaikan pendidikan dan membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah daerah berpikir untuk mencetak aparatur pemerintahan yang mempunyai kemampuan lebih profesional dan sumber daya yang bagus, sehingga dapat mendukung kinerja pemerintahan, khususnya tugas-tugas di kantor. Untuk itu, sesuai visi misi Bupati, 5 tahun ke depan pemerintah daerah Kabupaten Tolikara akan mencetak 1.000 sarjana strata 1, 100 sarjana strata 2, 50 sarjana strata 3 atau doktorat. Dan untuk 5 tahun ke depan kita berharap target ini akan tercapai, sehingga lulusan daripada lulusan ini bisa membangun daerah ini dengan baik, khususnya dalam menunjang kinerja pekerjaan sehari-hari. Dan kerjasama hari ini kita menyaksikan dua fakultas. Secara bertahap kami juga akan melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan bidang ilmu, baik itu di bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang perikanan, kedokteran, kesehatan, banyak bidang. Sehingga kita berharap dalam 5 tahun ke depan hasil akan kita tuai, dan dengan demikian sumber daya manusia, khususnya aparat pemerintahan, bisa meningkat. Nah, itu harapan pemerintah dan program yang sudah dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Tolikara, dan hari ini untuk pertama kita lakukan dengan Uncen kedua fakultas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Tolikara, dalam hal ini Bapak Bupati, yang mempunyai keinginan yang besar ya, untuk memajukan SDM aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Tolikara. Nah, ini dilakukan dalam tujuannya untuk bagaimana aparatur sipil negara yang ada memiliki kompetensi, memiliki kemampuan profesional di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan administratif ya, yang akan kemudian menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak kepada masyarakat. Nah, untuk itu kami dari Universitas Cendrawasih, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengambil bagian di dalam itu untuk mendorong dan mempersiapkan aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Tolikara, khususnya aparatur yang ada di tingkat distrik, ya, distrik, karena kita lihat ujung tombak pelayanan publik ada di situ. Nah, sehingga kita menyiapkan aparatur yang kompetitif, yang mempunyai kemampuan yang baik agar supaya aktivitas-aktivitas pelayanan publik itu bisa dapat berjalan dengan baik, dan kemudian kita sama-sama mewujudkan visi misi dari Bapak Bupati. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme atau prosedur pembelajaran yang kemudian nanti akan kami lakukan di Kabupaten Tolikara. Ini adalah kelas kerjasama pemerintah
Kabupaten Tolikara bersama dengan Universitas Cendrawasih. Nah, kita kemudian akan menyelenggarakan proses akademik sebagaimana yang selama ini kami lakukan di kampus utama di Jayapura. Nah, itu kami akan lakukan di sini juga. Mahasiswa di sini akan dilayani, akan dibina, akan dididik, ya, diarahkan sesuai dengan kompetensi keilmuan, ya, agar supaya kita punya ASN di sini ya memiliki kapasitas yang baik. Nah, lalu yang ketiga, bahwa berkaitan dengan aktivitas proses akademik ini, ya tentunya kita saling bekerja sama, ada check and balance, ya timbal balik antara pemerintah daerah Kabupaten Tolikara bersama-sama dengan Universitas Cendrawasih. Jadi sama-sama mengambil tanggung jawab untuk mendorong dan menciptakan SDM aparatur yang baik, karena yang hari ini mereka daftar ini hampir semua mayoritas adalah ASN, ya aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Jayapura, dan memang itu prioritas kami untuk juga mendorong pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tolikara. Nah, yang ketiga terkait dengan mekanisme proses belajar mengajar, karena kami ya menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga ada mekanisme perkuliahan yang bisa dilakukan secara daring atau online, ada juga yang bisa kita lakukan secara offline atau tatap muka. Ya, nanti jadwalnya kami akan keluarkan, lalu kami menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Karena kami memiliki keinginan bahwa aparatur yang ada di sini jangan meninggalkan tugas, ya. Mereka tetap stay di sini, melayani masyarakat di sini, melaksanakan tugas sebagai ASN yang ada di sini, sehingga kami datang atau turun ke Kabupaten Tolikara untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Ya, kami berharap bahwa ini merupakan langkah awal untuk nanti bisa pemerintah daerah melakukan kebijakan yang lebih luas lagi untuk kita bisa buka kelas PSDKU di Kabupaten Tolikara, sehingga semua program studi yang menjadi kebutuhan kabupaten di sini, katakan guru, medis atau perawat, ya, dan lain-lain, itu mereka bisa masuk untuk buka program studi di sini, dan aktivitas perkuliahan tetap jalan sama seperti di kampus utama di Jayapura, seperti begitu. Baik.